Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Jadi sesuai yang ditugaskan oleh Bapak Haji Sepriyadi, kita kali ini ingin mewawancarai salah satu kewirausahaan, yaitu tepatnya Jajanan Winda. Di sini kita bersama Kak Krisna sebagai salah satu pemilik dari Jajanan Winda. Kak Krisna, sebelumnya kita mohon izin untuk meminta waktunya diwawancara sebentar, Kak. Ya. Langsung aja perkenalkan anggota kelompok kami sebelumnya. Di sini ada Zahra Zamaya, di samping saya ada Imam Abdurroh, saya sendiri Najwa, di belakang saya ada Azmi yang memakai kacamata, di samping Azmi ada Nurul Herawati. Boleh langsung aja ke Zahra untuk bertanya. Oke, mohon izin bertanya Kak Winda. Kak Winda sendiri, gimana perjalanan memulai usaha jajanan ini dan apa yang menjadi inspirasi dari dibalik konsepnya? Jadi awal perjalanan membuat usaha ini tuh dimulai dari ada bahan ya di rumah itu yang nggak terpakai yang kemudian melihat bahwa banyak ya sekarang tuh banyak anak-anak itu yang kalau misalkan jajan tuh banyak dari makanan-makanan yang mereka beli itu yang bisa jadi gitu ya berbahaya gitu. Nah maka dari situ muncullah gitu ide untuk membuat usaha makanan ini khususnya kul-kul gitu ya yang bahannya pasti dari buah, coklat gitu ya untuk dikembangkan supaya kul-kul ini yang merupakan jajan legendaris ya gitu, jajanan legendaris yang biasanya terkenal dengan buahnya itu hanya pisang, kemudian itu semangka dan juga pepaya gitu. Kemudian dari kami gitu dicoba untuk dikembangkan lagi menjadi banyak buah gitu, banyak variasi buah gitu supaya apa? Supaya masyarakat itu tuh bisa merasakan kul-kul itu dengan versi yang baru gitu. Jadi kalau misalkan dari kami itu kul-kulnya itu ada banyak jenis gitu, ada 11 jenis yang itu kategorinya apa ya bisa dimakan untuk semua lapisan gitu, dalam artian dewasa, anak-anak gitu ya, remaja itu bisa menjadi jajanan favorit gitu buat mereka. Dan situlah muncul ide untuk membuat usaha ini gitu. Lanjut ya Kak. Izin bertanya yang kedua, aku mau nanya apa yang membuat Jajanan Winda unik dan berbeda dari pilihan jajanan lain di sekitar? Nah awalnya kan memang orang-orang itu kalau misalkan membuat kul-kul tuh biasanya ini ya tadi gitu buahnya tuh ya hanya 3 pilihan gitu kan. Nah, dari kami yang dikembangkan gitu dengan banyak topping juga ya pastinya, ada keju, ada meses juga, ada sprinkle gitu. Nah itu yang bisa membuat kul-kul Jajanan Winda selain banyak variasinya gitu, banyak saus yang beda gitu dengan yang lainnya yang biasanya coklat, ini ada matcha atau green tea, dan juga ada topping-toppingnya gitu ya yang banyak jenisnya. Itu sih yang membuat Jajanan Winda itu kul-kulnya berbeda dan unik dengan yang lainnya gitu. Jadi nilai khas sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau boleh tahu tuh berapa ya Kak modal dari awal Winda ini, dari awal kita membangun? Awal banget ya? Iya. Atau kalau nggak mesti awal juga sih Kak, mungkin sekarang juga nih yang dari sekarang berjalan tuh kira-kira ngabisin berapa untuk ngebangun sana? Kalau misalkan untuk modal dari buah dan coklatnya ya gitu. Kalau untuk awal-awal mungkin berapa ya, sekitar 500.000 gitu. Karena kan sebetulnya kalau untuk modal itu disesuaikan dengan harga buah yang kadang-kadang tiap harinya itu berbeda-beda gitu. Ada masanya buah mangga itu lagi musim nggak, jadi kayak itu kan menekan harga ya, jadi kayak harganya jadi lebih murah. Ketika misalkan buah mangganya itu jadi langka, otomatis harganya pun atau modal yang dikeluarkan pun jauh lebih besar gitu, jauh lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kitaran harga yang biasa kita pakai untuk modal gitu dalam pembuatan es kul-kul itu ya sekitar 500.000-an. Berarti itu tergantung dari harga buah saat itu ya Kak? Gak bisa selalu dipastikan harus gini Ya, tidak menentu ya pastinya. Untuk selanjutnya Kak, gimana sih cara Kakak untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dalam usaha ini, dalam menjalankan usaha ini?
ya kalau misalkan dibilang tantangan ya pasti setiap orang yang jualan itu punya tantangannya masing-masing gitu. Cuman untuk kita bisa mempertahankan bagaimana usaha ini tuh tetap berlanjut dan berkembang sehingganya banyak daripada peminat-peminatnya itu tetap datang ke sini gitu ya, yang pastinya tetap menjaga kualitas gitu, tetap menjaga kualitas, kemudian juga dari segi pelayanan pun kita pun harus ramah gitu ya, harus ramah gitu, dan supaya bisa mencakup lebih banyak lagi orang yang tahu tentang usaha ini, yang pastinya kami menggunakan influencer sih biasanya gitu, influencer Instagram, dari Instagram kemudian TikTok juga itu, supaya bisa mempromosikan gitu dengan kami ini, supaya bisa banyak dikenal gitu, bisa banyak yang kenal dengan usaha kami, khususnya yaitu es kulkul yang memang untuk Jajanan Winda itu sempat viral juga gitu. Nah itu tantangannya ya paling gimana caranya supaya kita tuh bisa meyakinkan bahwa kualitasnya itu tetap sama gitu, tetap bagus gitu dari awal ketika kita berjualan sampai di tahap ini gitu. Maka untuk selanjutnya, apakah kakak ini memiliki strategi untuk mempertahankan pelanggannya? Ya strateginya ya paling itu sih, yang pertama pastinya awalnya mungkin kita di rumah kan jualannya, kemudian kita buka cabang di Unila ya gitu, khususnya di FKIP gitu, di depan Unila Mart ya gitu. Nah itu supaya apa ya, supaya nggak berhenti di sini aja gitu, intinya kami membuka cabang di sana, kemudian juga pastinya kami menambah jenis variasi baru lagi, bukan hanya es kulkul gitu kan, tetapi ada risoles gitu kan ya, kemudian juga ada wonton. Nah itu kan supaya orang-orang itu tuh bisa apa ya, bisa datang ke sini tuh nggak hanya cuma satu jenis makanan aja gitu, tapi dengan jenis makanan lainnya, hingganya banyak orang yang datang tuh ya bisa banyak variasi gitu yang dipilih gitu, selain daripada untuk mempertahankannya itu ya dengan cara yang tadi ya gitu, lewat influencer itu. Jadi dengan variasi itu tuh kayak kita tuh sebagai pelanggan jaga bosan gitu ya kak, dengan itu Ada daya tarik tersendiri ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih kak yang kita ingin tanyain ke kakak ya. Makasih kak sebelumnya atas waktunya, maaf kalau minta ganggu ya. Jadi kurang lebih seperti itu wawancara kami dengan Kak Prisma sebagai pemilik Jajanan Winda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.